Ya, buat teman-teman semua, tonton konten saya sampai kelar ya, biar nggak salah paham. Buat kadrun-kadrun, sama juga, sampai kelar juga, biar tambah puyeng. Betak! Udah menjelang weekend aja ya. Saya ingat bagaimana zaman Orde Baru. Cuman saya kalau weekend ingatnya Orde Baru ya, yang lain nggak kayaknya. Zaman Orde Baru itu, Presiden Soeharto begitu telaten membantu anak-anaknya untuk menjadi apa yang diimpikan oleh anak muda seluruh Indonesia saat itu. Yaitu kaya raya, terhormat, keluarga yang mapan 7 turunan, dan punya jabatan. Maka segala sesuatu yang memudahkan para pangeran dan putri dari cendana itu dilakukan oleh bapaknya, yaitu Presiden Soeharto. Hampir segalanya diberi. Kira-kira begini, anak-anakku, Mbak Tut, Mbak Ti, Mas Mbang, ya, Tom, dan anak bapak yang lain yang tidak bisa bapak sebutkan namanya satu persatu. Kira-kira gitu ya. Kalian bapak daripada sekolahkan di sekolah yang mahal-mahal, padahal rakyat sekolahnya banyak yang mau roboh. Itu artinya adalah bahwa kesempatan untuk sekolah itu bukan monopoli rakyat kecil. Bukan hanya hak rakyat daripada jelata, tapi kita yang kaya raya pun punya kewajiban untuk sekolah di tempat yang mahalnya naudzubillahi min dzalik. Kalian anak-anak daripada bapak adalah anak-anak yang istimewa. Karena kalian karetnya 2. Karena dari sekian juta penduduk Indonesia yang jadi anak presiden kan nggak banyak. Bisa dihitung dengan daripada jari. Usahakan untuk bisa bersaing dengan anak-anak presiden lain. Kalau besar nanti harus bisa seperti pepatah Jerman yang berbunyi, dadi anak iku kudu iso mikul dhuwur lan mendem jero. Jerman ya. Jangan seperti anak tetangga, nggak bisa mikul dhuwur, malah bisanya mendem ciu bekonang. Masih Jerman juga. Ya, bisa jadi kira-kira begitu nasihat presiden di masa Orde Baru itu, yang kemudian memicu anak-anaknya untuk berkompetisi secara aneh. Mumpung ada blessing atau ada kawalan dari orang tuanya, yaitu Presiden Soeharto waktu itu, maka makin menggila semua bisnis yang ada. Dari perusahaan monopoli sampai perusahaan TV swasta pertama. Dari soal cengkeh sampai soal pajak TV dan sepeda yang aneh. Dari proyek mobil nasional sampai jalan tol dan jalan til. Ada 2 jenis jalan tol? Ya begitu, memang ada. Jalan tol adalah jalan yang panjang dan jalan til adalah jalan yang lebar. Begitulah seorang Soeharto. Di usia tuanya masih dibebani tugas untuk mendorong anak-anaknya menggantikan dirinya. Bukannya duduk anteng mainan burung, ya burung, menikmati hari tua. Dan biarkan anak-anak yang sudah beranjak tua itu mencari jalan hidupnya sendiri, menghadapi resiko sendiri. Mungkin ini yang disebut dengan bagian dari post power syndrome, yaitu ketika orang yang sangat berpengaruh ketakutan jika kelak telah lengser. Anggota keluarganya tidak ada yang melindungi kepentingan-kepentingannya. Jadinya meski sudah pensiun, tetap ngurus hal-hal teknis terkait dengan karier politik anaknya. Nah, begitu juga 2 orang ini, SBY dan JK. Arahnya ke sini. Sepasang kakek ini pernah berpasangan dalam politik, pernah berpasangan sebagai presiden dan wakil presiden. Lalu keduanya lengser. Karena memang sudah tidak bisa menjabat lagi selain soal undang-undang, juga karena usia. Pak JK itu sudah menginjak usia angka 80-an tahun. Udah sore. Nah, kemarin mereka berdua ketemu. Meski agak aneh sih. Anehnya yaitu kedua orang ini ketemu di rumahnya SBY ya. Duduk berjauhan. Berjauhan. Mungkin maksudnya prokes. Jaga jarak. Jauh. Berdua duduk berjauhan. Mirip posisi duduk sidang cerai.
Suaminya di sana, istrinya di sana. Ya. Nah, JK menyambangi kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Kamis kemarin. Momen pertemuan dua tokoh disampaikan oleh staf pribadi SBY namanya Osi Darmawan atau Osi Darmawan. Osi menyampaikan pertemuan di antara dua sahabat tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Berdua jaga jarak sekitar 4 meteran, terlihat akrab dan dekat. Selamat datang di Oposisi Sulan FM bersama saya, Mas Jopray. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua, oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, pertemuan dua politisi yang harusnya ya udah pensiun lah ya, kayak nggak ada orang lain aja. Ya, pertemuan antara SBY dan JK yang jelas saja membahas pergantian pimpinan nasional 2024. Pastinya ya soal koalisi-koalisian lah ya. Pertemuan di Cikeas kemarin menurut staf pribadi SBY, Osi, hal itu serasa mengenang kebersamaan masa lalu saat sedang mengemban amanat rakyat katanya. Osi menambahkan meski SBY dan JK nggak lagi aktif kegiatan politik sehari-hari, tapi keduanya masih ikut serta memikirkan kemajuan bangsa. Luar biasa ya. Keduanya masih terpanggil untuk ikut memikirkan jalan menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih sejahtera. Luar biasa. Rupanya masih sulit melepaskan proses politik di tahun ini ya. Kepada pelakon-pelakon politik generasi berikutnya, kayaknya masih berat nih dua orang ini ya. Soalnya, bagi yang pernah mengenyam kebebasan memerintah di masa lalu, politik itu memang manis sekali. Dalam pertemuan dua sahabat pena ini, SBY nampak sambil memamerkan karya-karya lukisnya yang gede-gede dan warna-warni. Rata-rata objek lukisan SBY adalah pemandangan alam. Wah, Pak JK juga terlihat menikmati pameran lukisan dadakan ini. Ini semacam sambil promo kayaknya nih Pak SBY ini ya. Gak mungkin lah SBY dan JK ketemu berdua menjelang Pilpres, kok cuma ngomongin bahas soal misalnya apa ya, staycation, healing, nggak mungkin. Ini seolah tandingan ya, setelah sehari sebelumnya Bu Mega ketemu sama Pak Jokowi, lantas SBY seolah-olah membalas dengan ketemu JK. Ya, mungkin bisa jadi begitu. Bisa jadi dua orang ini adalah sedang melaksanakan quote and quote dendam ke Bu Mega mungkin ya. Yang saya lihat sih seperti itu. Nah, jadinya kan cuma muter-muter di situ aja kan. Tarik ke Bambang. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja. Ya, dugaan saya ketemunya SBY dan JK ini nggak lain adalah seolah penegasan lamaran politik anak-anak mereka. Siapa lagi kalau bukan niat menduetkan Anies dan AHY atau sebaliknya. AHY memang masih harus ditenteng-tenteng orang tuanya. Ini calon pemimpin macam apa? Mungkin SBY masih khawatir karena tempo hari AHY dikasih palu untuk memutuskan kebijakan partai. 3 orang kader terbaik Demokrat langsung keluar. Salah ketuk kayaknya itu. Nggak tanggung-tanggung. 2 gubernur dan 1 lagi kepala daerah tingkat 2. Kalau nggak bupati, wali kota kayaknya. Sekali disuruh mengendalikan sendiri, malah membuat kadernya cabut. Maka Bapak turun langsung lagi. Nah ini yang tadi di awal saya ulas tuh soal seperti ini. Orang-orang ini nggak belajar dari Pak Harto, yang kemudian wafat dalam keadaan menyisakan banyak persoalan. Dan anak-anaknya pun dalam dunia politik, bak anak ayam kehilangan induknya. Kocar kacir. Semua gagal dalam berpartai. Mereka gagal dalam berpartai. Malah cenderung jadi oposisi abadi sekarang. Anak-anaknya Pak Harto. Apalagi sekarang setelah ketemu dengan presiden bernyali seperti Jokowi, makin kocar kacir. Secara politik mereka kocar kacir, secara bisnis diacak-acak juga. Kenapa? Kesalahan mereka masa lalu. Beda dengan Pak B.J. Habibie. Pasca tidak lagi menjabat presiden, langsung menjadi warga biasa. Tidak ikut carut-marut perpolitikan lagi. Damai. Bahkan semua masyarakat sayang dengan beliau.
Sudahlah para sesepuh dan calon guru bangsa ini, kami ini sebenarnya antara kasihan dan gemes. Politik itu kadang kejam. Kalau sudah keluar bulian atau cercaan, nggak kira-kira. Kalau Anda terlibat di dalam dunia politik, maka segala risiko bisa datang. Nggak peduli berapapun usia Anda. Dalam sebuah video, SBY pernah curhat, memelas bahwa setelah AHY bertemu Pak Jokowi dulu, banyak hinaan atau bulian dialamatkan kepadanya. Ya itu politik di Indonesia, Pak. Emang nggak cocok buat yang baperan. Menurut saya, ini adalah waktu yang pas. Ketika politisi juga harusnya sadar usia. Dan mengenal kata sudah cukup. Enough kalau kata orang bule. Nggak perlu menemani anak masing-masing, baik anak biologis ataupun anak ideologis, sampai Anda sendiri kewalahan. Politik itu ngabisin waktu dan pikiran, selain mendatangkan cuan. Pak SBY udah bagus loh. Udah bagus loh Pak. Bapak menghabiskan masa tua dengan melukis. Pak JK juga udah bagus Pak, lanjut menemani cucu. Demikian juga dengan Bu Mega. Akan asik kita lihatnya kalau hobi bertanam, bercocok tanam, itu dilanjutkan. Pak Paloh ya akan menarik lagi Pak, kalau Bapak lanjut misalnya mancing di laut. Pak Prabowo, waduh, Pak Prabowo juga sudah melewati usia 70-an kan. Ya udahlah Pak, main kuda aja Pak. Ya, politik biarkan berjalan berdasarkan zamannya. Dan saya yakin 2024 adalah masa di mana batas politikus tua akan beristirahat dan politikus generasi berikutnya akan bertarung dengan sehat dan bermartabat. Setiap masa ada tokohnya dan setiap tokoh ada masanya. Demikian Oposisi 69 FM. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Salam beletak! Tarik ke Bambang. Sedikit disenggol lapor polisi. Istirahat orang tua, istirahat. Orang ngebanyol, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih.